Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang manajemen proses penerbitan. Berperan sebagai editor, ya, peran sebagai editor, in chief, managing editor, author, reviewer, dan anggota dewan itu. Jadi yang pertama adalah saya login sebagai editor in chief, ya. Mungkin sebagai editor in chief. Peran editor in chief itu sebenarnya sama seperti perannya managing editor. Nah, jadi setiap naskah yang masuk ke jurnal kita, itu itu didistribusikan kepada anggota dewan editor. Jadi kalau kita lihat di sini ada dewan editornya ada 3, terus di sini ada manajernya ada 2, editor in chief-nya 1. Jadi editor in chief dan managing editor ini bertugas sebagai pihak yang mendistribusikan naskah yang masuk ke jurnalnya. Nah, jadi misal kita lihat di sini ada 31 jurnal yang belum disentuh oleh editor, maka ini perlu didistribusikan kepada editor-editor yang sesuai dengan bidang keilmuan. Misalnya nanti managing editor juga berperan sebagai editorial board, maka nanti editor chief dapat mendistribusikan artikel kepada misalnya di sini Pak Raden Agus Widodo, Pak Didi Saidi, seperti itu. Nah, setelah didistribusikan, nanti yang melakukan korespondensi kepada penulis dan melakukan korespondensi pada reviewer atau menunjuk reviewer yang punya kompetensi di bidang keilmuan sesuai dengan naskah yang masuk, maka itu tugasnya editorial board. Nah, jadi ketika editorial board ini menghandle sebuah naskah atau sudah ditugasi sebuah naskah, maka harus menyelesaikan proses naskah itu, apakah naskahnya decline atau naskahnya lanjut ke reviewer, itu nanti silakan dikomunikasikan oleh editorial board. Nah, seperti itu. Kita mulai dari pertama, tugas editor in chief, ya. Tugas editor in chief adalah mendistribusikan naskah. Oke. Ini ada 31 naskah yang belum disentuh, ditandai dengan unsigned. Kalau naskah sudah dikirimkan ke editor atau dikirimkan ke section editor, maka di sini sudah statusnya in review. Naskah yang sudah ready untuk terbit itu in editing. Nah, kita mulai dari sini, ya, 31 unsigned. Nah, saya ambil dari naskah-naskah yang sudah lama, ya, sudah lama. Ini ada di halaman page kedua, ya, ini sudah lama sekali. Bulan berapa ini? Bulan 11, ya, tanggal 25. Oke, saya ambil dari sini, ya, sebagai contoh. Ini login sebagai editor in chief, diklik, ya, diklik. Nah, di bagian summary kita perlu menambahkan, ya, siapa nanti yang akan menghandle naskah ini, ya, naskah ini. Nah, maka tugas editor sebenarnya perlu mengidentifikasi keahlian masing-masing editor. Jadi kalau semuanya di sini naskah seperti ini, maka nanti ditambahkan add editor atau add section editor. Nah, jadi gini, walaupun beliau ini sebagai editorial board atau misalnya di sini ditugaskan sebagai managing editor yang membantu editorial board, maka peran di OJS-nya itu harus dibuat section editor. Nah, agar apa? Agar nanti ketika ditugaskan untuk menghandle sebuah naskah, maka yang terlihat hanya naskah itu sendiri, ya. Jadi misal saya menugaskan Pak Muhammad Nurholis
satu artikel. Maka ketika Pak Muhammad Nurholis ini login ke JTA, hanya satu artikel itu yang muncul, tidak muncul semuanya ya, tidak muncul semuanya seperti yang terlihat di sini ya, tidak muncul semuanya. Nah, jadi kalau seperti ini kan berarti muncul semuanya ini ya, 31 muncul semuanya. Ini karena apa? Karena loginnya sebagai editor. Nah, kalau loginnya sebagai section editor, maka di sini akan muncul satu artikel yang aktif atau dua artikel yang aktif yang ditugaskan ke beliau ya, ke tiap-tiap editor yang kita tugaskan, kita beri tugas. Kembali ke sini. Nah, oke. Anggota Dewan Editor itu perannya DOJ sebagai section. Nah, kita klik section. Nah, siapa? Di sini tadi ada Pak Muhammad Nurholis ya. Oke, Pak Muhammad Nurholis yang aktif, penugasan aktifnya sudah habis nih, sudah 0 ya. Maka beliau kita tugaskan. Nah, di sini nanti editor in chief itu mengirimkan email ya, mengirimkan email, isinya ini template, kalau mau ditambahin juga nggak apa-apa. Nah, seperti itu. Nah, ini email ke tujuannya ke Muhammad Nurholis ya, ke sini. Nah, jadi misal ini saya skip ya, karena sebagai coba-coba ya, contoh. Seperti itu. Nah, jadi editor in chief begini, setelah membaca ini, oh ternyata naskahnya cocoknya ke Pak Muhammad Nurholis. Nah, silakan nanti Pak Muhammad Nurholis ini login login ke OJS JTA. Nah, nanti silakan ini dicek ya, dicek. Nah, dicek. Nah, jadi seperti itu ya. Oke, saya akan login sebagai Pak Muhammad Nurholis. Ini saya saya logout dulu. Oh, ini nggak bisa ya, nggak bisa karena saya loginnya itu sebagai editor in chief. Di sini perannya sebagai editor, bukan sebagai ini ya, bukan sebagai jurnal manager seperti itu. Nah, saya kira ini ya di awal penjelasan pertama terkait dengan tugas tugas editor chief ya, tugas editor chief. Nah, tugas editor chief ini adalah melihat naskah-naskah yang sudah masuk ke jurnal kita itu cocok dihandle oleh siapa yang sebagai editornya, yang mengeditori naskah itu tuh siapa yang cocok. Nah, misal di sini ada perkembangan tanah dari bahan induk vulkanik di desa apa. Oh, ini kayaknya cocoknya ke Pak Muhammad Nurholis, maka didistribusikan ke beliau. Nah, seperti itu. Jadi nanti seperti itu tugasnya. Jadi tugas editor chief saya kira di awal ini sangat urgent ya, sangat urgent. Nanti beliau yang mendistribusikan semua naskah yang masuk ini kepada editor-editornya. Jadi editor yang ada di sini memang mohon maaf tidak hanya nama saja, tapi memang sangat berperan penting dalam menghandle naskah tersebut. Saya kira demikian yang pertama, peran editor in chief dalam dalam mendistribusikan naskah yang masuk ke OJS kita. Sekali lagi saya ulangi, naskah yang masuk ke jurnal JTA ya, ini login sebagai editor in chief, diklik unassign-nya ya, klik unassign-nya, terus dilihat naskah-naskahnya itu. Kalau semuanya naskah-naskahnya ini ada misalnya ya, naskah-naskahnya ini sesuai dengan bidang keilmuan editor, maka langsung didistribusikan. Nah, bagaimana jika misalnya ada naskah yang tidak sesuai? Nah, misal di sini ya, naskah dari Pak Saidi. Nah, klik, ya, dilihat. Loh, ini tidak sesuai dengan fokus and scope jurnal kita. Nah, sudah langsung. Jadi editor chief langsung mereject ya, mereject and archive submission. Nah, gitu. Jadi tidak perlu nanti diserahkan ke anggota dewan editor, nggak perlu. Langsung editor chief mereject ya, mereject and archive submission. Karena apa? Karena
lihat dari judul ya, lihat dari judul ini kayaknya nggak sesuai deh dengan fokus and scope jurnal kita gitu. Saya coba baca abstraknya, abstraknya juga kelihatan nih bukan bidang keilmuan jurnal kita atau bukan keilmuan jurnal, tidak sesuai dengan JTA gitu. Nah, apalagi misalnya ini, referensinya aja apa namanya tidak rapi dan lebih banyak dari website, udah nih ini reject aja seperti itu. Reject langsung aja diklik reject and archive submission, nanti akan diarahkan ke kotak dialog kirim email, contoh ya seperti ini. Nah, contoh seperti ini udah langsung dikirimkan aja, send email. Nah, nanti di sini kalau mau ditambahkan ya silakan. Jadi kalau di sini judul ini itu apa namanya nggak sesuai deh dengan apa namanya dengan fokus ke jurnal tanah air itu. Saya merekomendasikan untuk apa ini untuk mengirimkan ke jurnal lain yang sesuai dengan tulisan itu. Nah, seperti itu. Saya kira demikian yang pertama. Terima kasih banyak atas perhatiannya.